Shalom saudara, hari-hari ini kita sedang hidup di akhir zaman sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat. Matius 24 ayat 3-14 dan Lukas 21 ayat 7-19 memberitahukan kepada kita tanda kedatangan Tuhan Yesus dan kesudahan dunia. Tanda-tanda seperti penyesatan, deru perang, bencana alam, kelaparan, penyakit sampar, dan penyiksaan terhadap umat percaya disebutkan agar kita dapat mewaspadainya, bersiap dan bertahan sampai akhir. Nah, dalam VOP kali ini kita akan membahas tentang penyesatan yang terjadi di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Penyesatan telah terjadi sejak zaman Perjanjian Baru dan terus berkembang hingga hari ini. Salah satu penyesatan yang ada saat ini dan cenderung masif datang dari kelompok yang menyebut diri mereka sebagai Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Eastern Lightning atau Almighty God Church, dan dalam bahasa Mandarin yaitu Jianengsheng Jiaohui. Kelompok ini berasal dari Tiongkok, didirikan oleh seorang mantan penganut sekte Shouters pada awal tahun 1990-an. Gerakan ini telah menyebar ke seluruh dunia seperti Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara Asia seperti Indonesia. Mari kita bahas ciri-ciri ajaran dari Gereja Tuhan yang Maha Kuasa sehingga kita dapat mengenali dan menangkal ajaran ini. Pertama, mereka mempercayai bahwa Yesus telah kembali ke dunia dengan mengambil rupa seorang perempuan di Tiongkok. Mereka beranggapan bahwa Tuhan perlu datang ke dunia dengan rupa seorang perempuan agar karya keselamatannya sempurna, yaitu mencangkup laki-laki dan perempuan. Jika Tuhan tidak datang dalam wujud perempuan, maka keselamatan hanya berlaku bagi manusia berjenis kelamin laki-laki dan cenderung dimanfaatkan kaum pria untuk sewenang-wenang kepada kaum wanita. Tentu saja hal ini mengandung kesesatan. Kita mempercayai bahwa keselamatan yang Yesus kerjakan berlaku untuk semua, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, mereka beranggapan bahwa kedatangan Yesus yang pertama hanya menebus manusia dari dosa-dosa dan tidak menghilangkan tabiat dosa. Sehingga misi Yesus pada kedatangan yang kedua ini adalah untuk menghilangkan tabiat dosa dalam diri manusia yang belum dikerjakan Yesus pada kedatangannya yang pertama. Hal ini mengandung kesesatan karena tabiat dosa manusia akan dihilangkan dalam peristiwa glorification, yaitu saat gereja dijemput Yesus di awan-awan permai sebagai mempelai wanitanya untuk perjamuan kawin anak domba. Selain itu, saat kedatangannya yang kedua, kita akan rapture untuk menyongsong dia. Namun saat ini, gerejanya masih ada di muka bumi dan belum terdapat kabar adanya peristiwa rapture terjadi. Ketiga, menyangkut ketidakpercayaan mereka akan doktrin Tritunggal dan menggunakan kitab lain, yaitu kitab Firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Mereka percaya bahwa pribadi Allah hanyalah satu, tetapi hadir dalam sebutan yang berbeda dari zaman ke zaman. Zaman Perjanjian Lama sebagai zaman hukum, yaitu Allah menyatakan dirinya sebagai Yahweh yang memiliki misi menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir dan membawa mereka pada tanah perjanjian. Selanjutnya adalah zaman anugerah, yaitu era yang kita kenal sebagai zaman Perjanjian Baru, di mana Allah menyatakan dirinya sebagai Yesus yang datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan zaman sekarang ini mereka anggap sebagai zaman kerajaan, yaitu Allah hadir sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dengan mengambil rupa sebagai female Christ. Perihal kitab Firman menampakkan diri dalam rupa manusia, mereka mempercayai bahwa kitab ini diwahyukan oleh Mesias perempuan tersebut. Hal ini jelas merupakan kesesatan fatal. Dasar iman Kristen mengharuskan kita untuk mempercayai doktrin Tritunggal, bahwa Allah Tritunggal ialah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Kita percaya bahwa Alkitab merupakan firman Tuhan yang sudah final, diilhamkan oleh Roh Kudus, dan terdiri dari 66 kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Menanggapi kesesatan tersebut, kita sebagai umat Kristen perlu waspada dan perlu melakukan hal berikut. Pertama, kita perlu menguji segala roh, termasuk yang menyebut diri sebagai kalangan Kristen atau memakai label gereja. Jika bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita harus menolak ajaran mereka dengan tegas. Jangan bersikap sungkan terhadap mereka atau penasaran dan coba-coba, sehingga akhirnya kita terjerumus. Kedua,
kita perlu menjaga keintiman dengan Tuhan melalui sembahyang, di dalam doa, pujian, penyembahan, serta perenungan firman yang dapat meningkatkan kepekaan kita akan hal-hal yang menyesatkan. Jika kita semakin mengenal dan terbiasa dengan yang asli, maka kita akan lebih mudah mengenali yang palsu. Ketiga, kita perlu memberi diri untuk dimuridkan di gereja lokal kita. Melalui KUL dan Komberseri, kita akan diajarkan dasar-dasar iman Kristen dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita akan memiliki dasar yang kokoh akan ajaran yang sehat dan pastinya sesuai dengan firman Tuhan. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dan waspada terhadap penyesatan yang terjadi di akhir zaman. Kedatangannya sudah sangat dekat, sehingga akan banyak penyesat yang bisa mengecoh dan menjerumuskan kita. Oleh karena itu, kita harus dibekali dengan pengajaran doktrin yang kuat, menguji segala sesuatu, dan terus-menerus mengalami perjumpaan dan pengalaman rohani yang otentik bersama Roh Kudus. Mari kita nantikan kedatangan Yesus kedua kali dengan pengharapan dan sikap yang berjaga-jaga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudara terkasih. Kita bersyukur boleh sekali lagi kembali di tempat ini. Saya mengundang untuk jemaat terkasih untuk masuk ke dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu, untuk anugerah-Mu pada hari ini ya Tuhan, sehingga kami boleh sekali lagi berkumpul di tempat ini, boleh sekali lagi memuji nama-Mu Tuhan, boleh sekali lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan kasih-Mu, penyertaan-Mu ada untuk kami pada hari ini Tuhan. Karena itu kami mau serahkan hari ini pada tangan-Mu saja Tuhan. Biarlah pada hari ini kami boleh merasakan cinta kasih-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah kami selalu mengagungkan Engkau. Biarlah kasih-Mu selalu mengagumi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Kasih-Mu tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari jemaat sekali lagi kita angkat lagu ini. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi
Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap bukan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di setiap musim kami, Tuhan. Kau ada untuk kami. Kami rindu Kau, kami rindu Kau, Tuhan. Hanya kasih-Mu, hanya anugerah-Mu. Di dalam-Mu kami percaya, di dalam-Mu kami berserah. Hanya pada-Mu Kau tak terbatas, Tuhan. Mari sembah Dia, Allah yang tak terbatas. Dia ada untukku, Dia ada untukku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Shikira kolarara bayase, kolarara bayase, shikira kolarara bayase, kolarara bayase, kolarara bayase, shikira kolarara bayase, shikira kolarara bayase, shikira kolarara bayase, shikira kolarara bayase, kolarara bayase. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu, Tuhan, karena Kau Allah yang tak terbatas, Tuhan. Engkau Allah yang hadir di setiap musim hidup kami, Tuhan. Kami rindu untuk hidup di dalam-Mu. Kami rindu merasakan cinta kasih-Mu, Tuhan, dalam hidup kami, sehingga kami tidak perlu khawatir, Tuhan,
Karena damai sejahtera yang daripadamu biar melingkupi kami Tuhan. Di tahun ini Tuhan, dan di awal tahun ini Tuhan, kami ingin berjalan bersamamu Bapa. Kami ingin menyerahkan setiap kekhawatiran hidup kami dalam-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang sanggup Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Ini hati kami Tuhan, Kau dengar. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Panggil Allah El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin Tuhan, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kau Allah El Shaddai Tuhan. Mari kita taruh kekhawatiran kita sekali lagi dalam Tuhan.
Engkau Allah El Shaddai Tuhan. Kau yang selalu memberkati kami, Engkau yang selalu bersama kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang tak terbatas, Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan. Kami rindu penyertaan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk terus bersyukur atas berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan yang masih rindu untuk bersyukur kepada Tuhan, katakan amin. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita, amin. Masih di awal tahun, siapa jemaat yang sudah merasakan cinta kasih Tuhan boleh lambaikan tangannya. Karena itu kita mau bersyukur pada Tuhan. Kita mau katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mana wajah-wajah umat Tuhan yang diberkati Tuhan, katakan wuhuu. Kita mau sekali lagi angkat syukur kita pada Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Ini janji kami Tuhan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini. Mari saya mau dengar jemaat saja nyanyikan bagian track ini. Saya mau dengar jemaat nyanyikan pujian syukur-Mu kepada Tuhan. Katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi.
kepada Tuhan bahwa kita adalah umat yang setia yang mau memikul salibnya. Katakan, Akan kupikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan iman. haleluya, katakan, Akan kupikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. hari terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan, tahun ini tahun terbaik. Sebab tahun ini tahun yang terbaik. Umat Tuhan yang bersuka katakan haleluya. Puji nama Tuhan, Allah kita adalah Allah yang baik, pencipta di atas segala pencipta, pencipta yang layak diagungkan dan dipuji selama-lamanya. Amin. Kita mau nyatakan kasih-Nya, katakan, Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. sekali lagi katakan, Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. puji Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita mau sekali lagi memuji Tuhan. Kita mau nyatakan kekuatan-Nya, katakan, Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. mari puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Haleluya. haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Saya mau dengar suara jemaat Tuhan yang begitu mengasihi Tuhan, yang merasakan cinta kasih Tuhan. Saya mau dengar sorak-sorak pujian dari jemaat di sebelah kanan. Kita mau dengar lagu ini dari awal sekali lagi. Mari nyanyikan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di Sekarang saya mau dengar suara hadapannya. jemaat sebelah kiri, silahkan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud Mari kita di sama-sama puji hadapannya. Dia sekali lagi. Ku puji,
silakan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan umum yang pertama. Saya undang jemaat untuk masuk ke dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu, untuk cinta kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami sepanjang minggu ini Tuhan, sepanjang bulan ini Tuhan. Sebentar kami ingin membalikan apa yang sudah Engkau berkati dalam hidup kami Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan boleh menjadi persembahan yang harum bagi-Mu Bapa. Biar Engkau memberkati setiap tangan yang memberi, setiap hati yang Engkau bukakan. Apapun yang kami berikan, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari jemaat kita angkat lagu ini dari awal sekali lagi. Nya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Kami ingin bersekutu denganmu Tuhan. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Mari jemaat terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu Amin. tinggal dalam
bersamamu selamanya. Pujian yang kami panjatkan datang dari lubuk hati kami. Benar Tuhan, sungguh indah bersama Tuhan. Dan satu bukti keindahan itu kami rasakan melalui ibadah kami pada pagi menjelang siang hari ini. Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sampai hari ini kami masih memiliki nafas kehidupan. Bukti konkret pemeliharaan Tuhan nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan kami masih bisa beribadah, karena tempat ibadah di mana kami beribadah merupakan simbol kehadiran Tuhan. Tuhan yang Maha Hadir, di mana kami hadir datang kepada Tuhan. Tuhan yang tidak pernah berubah, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk memuja nama Tuhan. Pagi hari ini kesempatan kembali untuk kami datang diberkati oleh firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami, kiranya firman-Mu menginspirasi kami, menguatkan kami, sehingga kami mampu untuk menjalani kehidupan kami di sisa hidup kami ini. Kami percaya firman-Mu merupakan pelita, juga terang, menerangi kekinian kami dan menerangi masa depan kami. Kami percaya firman-Mu mengajar kami semua kebenaran, menyatakan semua kesalahan kami, memperbaiki semua kelakuan kami, bahkan mendidik kami berjalan di jalan yang benar. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Roh Kudus memampukan hamba-Mu. Roh Kudus memampukan kami menghidupi firman-Mu. Inilah hidup kami. Membuka hati, membuka diri kami, pikiran kami, untuk diterangi, disinari oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, kami berdoa. Jemaat Tuhan, kita yang percaya, mari bersama-sama mengatakan amin. Have a seat, silahkan duduk. Shalom. Ibadah yang kedua pada pagi hari ini, terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala Saudara, Bapak Pendeta Dr. Hari Nugroho. Beliau ini adalah teman saya. Juga terima kasih kepada Bugem ya, yang duduk di belakang sana. Tadi pas di konsistori atau di tempat tamu pembicara, Ibu Gembala menyapa. Terima kasih Bu atas keramahan Ibu. Terima kasih juga untuk keramah tamahan dari Ibu tadi ya, dan saudara waktu pas makan tadi ya. Itu adalah karunia Bu ya, diberikan Tuhan kekuatan untuk bisa ramah tamah. Terima kasih untuk pelayan Tuhan ya, WL 1 dan 2 ibadah ini, juga musicians ya, dan juga tadi singers yang pertama dan sekarang singers yang kedua, multimedia, Kamsia sia-sia, thank you ya, Anda melayani Tuhan, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Siapapun penyambut tamu tadi, usher, kolektan, siapapun Anda yang ada di rumah ibadah ini, kita semua memberi kontribusi masing-masing untuk kemuliaan nama Tuhan. Rasanya saya sudah pernah khotbah di tempat ini, hanya tempatnya yang berbeda, tapi sudah pernah, saya nggak tahu kapan itu, tapi sebelum COVID. Saudara, COVID sendiri sudah berapa tahun? 3 tahun kurang lebih ya. Jadi berarti saya 4-5 tahun kembali lagi ke sini. Itu sangat singkat, short. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tadi pagi ibadah pertama sudah saya sampaikan. Hidup
ini singkat. Life is short. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika membawa Alkitab, baik itu Alkitab cetak maupun ya firman Tuhan yang sudah diinstal di HP Bapak Ibu, silahkan bersama dengan saya membuka kitab Mazmur pasal 90. Ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-12. Jemaat Tuhan, untuk menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Yang bisa berdiri, tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin lebih baik duduk saja nggak apa-apa. Kita membaca Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai 12. Ayat 1 saya akan baca, lalu selanjutnya jemaat dan bergantian. Tuhan, perteduhan abadi, doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah perteduhan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kembali pada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Engkau menghanyutkan manusia dalam hidupnya, dalam tidurnya. Di pagi hari mereka seperti rumput yang akan binasa. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kobaran gemesmu amarahmu kami menjadi gentar. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemesmu, karena gerammu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan menyadari gemesmu gerammu sehingga takut kepadamu? Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih. Berbahagia yang membaca, mendengar, menghidupi, melakukan firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Pendeta Pardomuan Sihombing. Saya lahir di Tapanuli 62 tahun yang lalu, menikah. Sekarang memiliki 3 anak, sudah dewasa semuanya. Anak yang pertama sudah menikah 8 tahun, belum dikasih Tuhan berkat untuk mereka anak. Anak yang kedua diberi Tuhan berkat, dan usia anak itu yaitu cucu saya sendiri 5 tahun lebih, TK besar. Anak yang bontot yang paling kecil usia 31 tahun, tinggal di Yogyakarta, menjaga rumah, dan laki-laki satu-satunya. Menikah dengan, kalau bahasa Batak itu, Buru Soeharto. Artinya anaknya Soeharto karena menikah di era Soeharto. Orang Jawa dari Ungaran, ya, asli Ungaran, ya, sama dengan domisili dari Bugembala. Ya. Ungaran itu antara Semarang Salatiga. Orang Jawa dibuat jadi Buru Manalu. Jadi ketiga anak saya pejabat peranakan Jawa Batak. Saya melayani Tuhan sudah 41 tahun. Sejak 1983 lulus dari Sekolah Alkitab Tawangmangu, menggembalakan 9 tahun. Pengalaman saya dibawa Tuhan ke Brasil, Paraguay, dan negara-negara lain, mengubah cara pandang saya bahwa saya ada di posisi
penginjil. Karena karunia ada 5, ya ada gembala, gembala saudara, ada pengajar juga, gembala saudara juga pengajar, ya ada penginjil, terus ada rasul, ada nabi. 24 tahun mengajar di berbagai STT, 11 STT. Maksudnya gonta-ganti. Termasuk STT Tiberias yang ada di Jakarta, termasuk juga STT Betel Indonesia, 1 kali mengajar kelas terbang, kelas luar pulau di Papua pada waktu itu, ngajar S2. Dan pendidikan setelah dari Tawangmangu, berbagai pendidikan saya jalani, termasuk di STII ya Yogyakarta, di Korea Selatan, di Universitas Gadjah Mada untuk magister agamanya, dan juga di Seminari Teologi Betel Indonesia, ya 1 kelas dengan gembala saudara. Beliau sudah selesai, saya nggak tahu kapan selesainya. Ya, semoga tidak selesai. Udah itu aja. Yang jelas saudara-saudara, saya ya sangat berbahagia sekali, senang sekali dengan Bapak Ibu di sini. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau ada orang berkata, bahkan saya ya berani berkata, life is short, hidup itu singkat, saya pastikan tidak ada yang bisa membantahnya. Sebab memang hidup itu singkat. Bapak Ibu lihat itu, ya gambar foto itu mulai dari lahir ya, sampai kepada 2x1 ukurannya. Ya, bagi yang percaya kepada Yesus, ada salib, masuk surga. Nah, Bapak Ibu sudah ada di manusia yang mana ini? Ya, kalau anak saya bilang papa itu ada di belakangnya yang belum ada tongkatnya. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu yang mana, yang jelas semua kita akan berakhir. Itu sebabnya hidup ini singkat. Dalam bahasa Jawa dikatakan urip iki mampir ngombe. Jadi hanya sekilas, sepintas, sementara. Ada di sini yang bisa bertahan 100 tahun lagi? Rasanya impossible, alias tidak mungkin. Ya, kalaupun ada bayi di sini misalnya, anak-anak baru lahir, rasanya kok sulit ya sampai kepada 1 abad kemudian. Apa artinya? Mari kita akui, yes, hidup itu singkat. Nah, saat hidup itu singkat, karena memang perjalanan, lalu ya bagaimana itu bisa terjadi? Kan begitu. Saudara, ya dari Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai 12, next. Kita akan lihat ya, kita akan pelajari dengan baik mengapa hidup itu singkat. Ternyata hidup itu singkat ya, itu memang kebenaran universal. Sepertinya belum slide ini deh. Yang pertama ya. Oh, setelah itu ini ya. Oh iya betul. Thank you very much. Sorry. I make mistake. Oke. Jadi hidup itu singkat, kebenaran universal. Kebenaran umum. Kebenaran yang tidak terbantahkan. Kebenaran orang beragama, kebenaran orang tidak beragama. Karena memang nyatanya hidup itu singkat. Dan itu ditulis dalam Mazmur pasal 90 dan juga ditulis dalam kitab-kitab yang lain. Bahkan saudara-saudara, Mazmur ini ya, hidup itu singkat, itu dikutip oleh Rasul Petrus. Apa artinya? Perjanjian Lama, Perjanjian Baru mengakui bahwa hidup itu singkat. Nah, dalam hidup yang singkat itu, saudara-saudara, sebagai sebuah kebenaran yang tak terbantahkan, itulah yang membuat manusia itu sadar bahwa ternyata kehidupannya dan kehidupan orang lain, siapapun yang berhubungan dengannya, tetap sama saja, sama-sama singkat.
Kita baca dari kitab Mazmur tadi. Mazmur ada 150 pasal. Dan Mazmur yang kita baca bersama itu adalah Mazmur tertua. Karena kejadiannya itu di era Musa saat perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju Kanaan yang disebut dengan Israel. Nah, saudara, kisah bangsa Israel keluar dari Mesir merupakan kisah yang sangat memilukan. Mengapa? Karena melakukan perjalanan selama 40 tahun, di sanalah bangsa Israel mengalami penderitaan penuh dengan keluh kesah, ngomel, marah. Karena apa? Karena sepanjang perjalanan mereka, makanan mereka tidak seperti di Mesir. Sebab makanan mereka burung puyuh. Ya, tiap hari mana, tiap hari bosan. Sedangkan di Mesir mungkin bisa mereka makan sambal, ya. Sekalipun ya posisinya mereka di Mesir itu kan budak. Ya. Padahal mereka keluar dari Mesir mestinya bersyukur karena sudah tidak diperbudak. Tetapi karena mereka merasa betul-betul dalam perjalanan yang panas di padang gurun melelahkan, istirahat berulang kali di tenda-tenda, Musa dan juniornya mengingatkan ayat-ayat ini. Itu latar belakangnya. Ayat ini diulang-ulang. Ingat ya, dengar ya, hidup itu singkat, hidup itu seperti rumput, hidup itu seperti bunga, hidup itu seperti uap. Ya, ya tentunya hidup itu seperti uap itu adalah paraphrase ya, atau penjelasan dari hidup itu singkat. Karena hidup itu seperti uap akan ditemukan nanti dalam kitab Yakobus. Nah, Musa ini nabi yang sangat terkenal di 3 agama. Ya, agama Islam Anda tanya, mereka sangat kenal dengan baik nama Musa. Agama Yahudi dan agama Kristen. Musa, saudara-saudara, adalah manusia salah satu yang tua yang ditulis oleh Alkitab, usianya 120 tahun dan hidupnya dibagi 3. Ya, masa pendidikannya 40 tahun di istana, 40 tahun dia harus pergi ke Median karena melakukan ya sebuah perbuatan yang melanggar hukum di Mesir, sebab nasionalismenya tinggi sekali. Dia membela bangsanya, lalu dia membunuh, dia kabur ke Median 40 tahun. Lalu Tuhan ya pilih dia, suruh dia kembali untuk menjemput bangsanya. Itulah 40 tahun terakhir. Sekalipun Musa tidak pernah sampai pada tanah Kanaan karena ada kesalahan besar yang dia lakukan kepada Tuhan. Sebab apa kesalahan itu? Melanggar, dia tidak setia. Nah, apa yang mau saya sampaikan begini. Jadi kehidupan ya dari bangsa Israel ini betul-betul singkat. Kalau Anda belajar Alkitab dengan baik, bangsa Israel waktu itu saat perjalanan dari Mesir ke Israel itu tidak banyak yang menyentuh 70 tahun, 80. Meninggal itu rata-rata di bawah 50 tahun. Karena apa? Karena stres, ngomel, marah. Makanya saudara kalau stres, ngomel, marah jangan ya. Itu usianya bisa lebih singkat. Jadi hanya sedikit, segelintir orang. Itu sebabnya konteksnya begitu. Tetapi sekalipun demikian, kita akan dengar nanti. Sekalipun demikian, ayat ini tetap berlaku sampai hari ini bahwa usia manusia rata-rata 70-80 tahun. Nah, bicara tentang pasal ini adalah bicara tentang Allah yang kekal dan manusia yang fana. Di tengah-tengahnya ada waktu. Bagi Allah, waktu itu kekal. Bagi manusia, ya, waktu itu betul-betul terbatas.
atau singkat. Nah, hidup yang singkat ini ya adalah perjalanan dari manusia. Ini saya bicara dalam konteks manusia, bahwa memang hidup itu singkat, ya. Apalagi hidup yang tidak ada di dalam Kristus Yesus. Karena orang yang ada di dalam Kristus Yesus, Yohanes pasal 11 ayat 25 berkata, sekalipun meninggal, sekalipun mati, barang siapa yang percaya dalam Kristus Yesus, dia akan hidup kembali. Ini jaminan, ini pegangan bagi siapapun yang percaya kepada Yesus. Nah, kalau kita gali dengan baik, Mazmur 90 ini, Mazmur ini dibagi menjadi dua. Ya, ayat 1 sampai 12 itu dibagi menjadi dua, yaitu ayat pertama sampai yang kelima, siapa Allah? Allah itu kekal. Kekal itu apa toh? Kekal itu selamanya. Kekal itu abadi. Kekal itu tidak awal, tidak akhir. Jadi selamanya. Allah itu nggak ada awalnya, ya. Allah itu nggak ada akhirnya. Sementara kita manusia ada awal dan ada akhir. Ada masa lahir dan ada masa kematian. Siapa Allah? Tempat perlindungan turun-temurun. Saudara, Musa ini adalah orang yang cinta firman Tuhan. Bahkan Anda tahu dari Musa lah, ya, manusia mendapat 10 hukum Taurat. 1 sampai 4 berhubungan dengan Tuhan, 5 sampai 11 berhubungan dengan sesama. 1 sampai 4 itu bisa dibuang oleh orang-orang tertentu yang tidak percaya Tuhan, dibuang, boleh. Silahkan. Tapi 5 sampai 10 tidak bisa dibuang oleh siapapun, termasuk yang tidak percaya Tuhan, termasuk ateis, tidak bisa membuang hukum yang ke-5 sampai 10. Khususnya hukum yang ke-5, apa itu? Hormatilah orang tuamu. Ada agama, tidak beragama, ada ideologi, tidak berideologi yang berani mencoret, tidak akan berani. Sebab itu hukum universal. Nah, itu dititipkan oleh Tuhan kepada Musa. Jadi saudara-saudara, Musa ini luar biasa. Makanya kalau dia katakan Tuhan adalah tempat perlindungan turun-temurun, bahkan sebelum gunung-gunung, sebelum langit ini jadi, dia teringat dengan para seniornya, ya. Dia teringat dengan Abraham yang cinta pada Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Bahkan saudara, apa yang disampaikan dia berlaku sampai di era Raja Daud. Karena Raja Daud dalam Mazmur 62 berkata, Tuhan adalah tempat perlindungan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Padahal seorang raja itu saudara tahu pengawalnya luar biasa. Tapi tetap dia lebih percaya diri bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena apa? Karena ternyata Allah yang kupercaya adalah Allah yang tidak berubah, Alfa Omega. Pemazmur saudara-saudara 103 berkata bahwa manusia itu jika berbanding dengan Allah itu langit dan bumi. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Yeremia menulis itu dalam kitab Ratapan, saudara-saudara. Artinya, saksi pemazmur, saksi Yeremia, saksi Musa, saudara-saudara, 3 saksi dalam undang-undang itu sudah sah. 2 saja cukup. Valid apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa Allah itu kekal. Siapa Allah? Allah mengembalikan manusia pada debu. Bapak Ibu, coba angkat tangan kalau berani. Siapa yang tidak akan meninggal di sini? Dan 1000% saya pastikan, Anda yang meninggal dikubur akan jadi debu. Tapi tetangga kita, orang-orang Konghucu, ya, Buddha, dan mungkin agama lain, biasanya kalau meninggal tidak dikubur, tapi dibakar. Tapi tetap ada debunya kan? Bahkan itu disimpan kan? Apa artinya? Alkitab ini valid bro, sister. Ya, valid Bapak Ibu. Makanya cintai Alkitab. Sungguh. Saya sampai hari ini masih mendengar. Saya lebih kuat pendengaran saya daripada mata. Karena kalau melihat harus pakai kacamata. Tapi kalau telinga kan nggak perlu alat pendengar. 1 jam, 2 jam saudara-saudara. Saya masih dengar Alkitab. Artinya,
kitab suci ini menginspirasi, memberikan pengetahuan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Makanya cintai firman Tuhan, oke? Promise, janji. I love the Bible. Saya mengasihi, mencintai firman Tuhan. Nah, siapa Allah? Allah itu kekal. Saking kekalnya, bagi manusia 1000 tahun, bagi Allah hanya 1 hari. Pernah enggak Bapak Ibu berpikir, Yesus kan lahir 4 atau 6 sebelum Masehi. Sekarang 2023. Berarti hampir 2000 tahun. Kalau diukur dengan ukuran Tuhan, berarti kan masih 2 hari, kurang malah. Atau mungkin 2 hari lebih beberapa detik. Itu kekekalan Allah. Luar biasa. Sedangkan bagi manusia 1000 tahun itu bisa sampai 10 generasi, itu udah panjang itu. Artinya saudara-saudara, bahwa Allah itu kekal, Allah itu tanpa batas, manusia terbatas. Allah tanpa kadaluarsa, manusia memiliki kadaluarsa. Allah kekal. Kalau saya bahasakan Allah kekal itu begini, pokoknya nggak tahu kapan dia mulai, ya, nggak tahu kapan dia akhir. Bahasa Alkitab pada mulanya itu bahasa yang terbatas, yang bisa dibatasi pikiran, cara manusia mengucapkan sesuatu batas waktu. Tapi sebenarnya more than that, lebih daripada itu. Makanya dia kekal, kekal itu tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya, tidak ada awalnya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan lihat siapa manusia. Next. Ya. Siapa manusia itu? Manusia itu fana, ya. Kalau Allah itu baka, manusia itu fana. Artinya ada batasnya. Kenapa manusia itu fana? Bapak Ibu baca ayat 7, ayat 9, ayat 11. Allah itu geram, gemes. Karena apa? Manusia berdosa. Karena dosa manusia. Betul-betul manusia semuanya sudah berdosa. Bahkan Roma pasal 3 ayat 23 dan Roma pasal 6 ayat 23 mengindikasikan, menyiratkan, menyuratkan, menjelaskan bahwa manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Jemaat yang dikasih Tuhan, itulah manusia. Jadi aku dan Bapak Ibu fana. Siapa manusia? Dirinci lagi supaya lebih jelas. Manusia itu seperti mimpi. Artinya sekejap. Seperti rumput. Artinya ada batas waktu. Seperti uap. Sangat singkat. Tadi pagi saya sudah tanya, termasuk gembala saudara, ya, siapa di sini, sekarang saya ulangi, siapa di sini yang hobi minum kopi atau minum teh? Silakan. Yes. Bapak Ibu, uapnya teh atau kopi tahan enggak berjam-jam? Udah kedinginan itu. Menit enggak. Detik iya. Masa ada asap ya, atau kita minum kopi asapnya sampai 2 menit, enggak ada tuh. Artinya itulah gambaran yang diberikan oleh Yakobus. Yakobus itu siapa penulisnya? Yakobus itu adalah saudaranya Yesus yang bertobat ketika melihat Yesus benar-benar berbeda dengan manusia lain. Akhirnya Yakobus menjadi soko guru, menjadi gembala di masa itu. Itulah penulis Yakobus. Yakobus sadar, oh ternyata manusia itu singkat seperti uap. Apa yang saya sampaikan ini, seorang ilmuwan sekalipun tidak akan bisa membantah. Sebab memang manusia itu terbatas, fana. Manusia itu tidak, saudara-saudara, bisa memperpanjang usianya sesuai seleranya. Kalau ada orang kaya, sudah tinggal napasnya sudah di hidung, diperpanjang bisa, tapi itu nggak bisa berpanjang sampai keinginan dari keluarga yang sedang sakit itu. Apa artinya, saudara-saudara? Bahwa memang manusia itu singkat seperti rumput, seperti uap, seperti mimpi. Siapa di sini Bapak Ibu yang pernah mimpi? Coba angkat tangan. Mimpi.
Wes, mau tanya nih, pernah ndak mulai dari tidur sampai bangun mimpi? Gak akan. Artinya singkat betul-betul. Siapa manusia? Manusia itu transparan di hadapan Allah. Manusia itu tembus pandang. Karena apa? Karena firman Tuhan itu cermin. Apa yang kita pertontonkan, itulah yang akan ditampilkan. Itu firman Tuhan. Apa yang kita baca, kita ditampilkan oleh firman Tuhan itu. Sama dengan bercermin. Kalau Anda bercermin begini, Anda menghadap begini, bayangan Anda yang di sana di cermin apa begini? Kan gak mungkin toh. Ngikuti kita. Itulah firman Tuhan menjadi cermin bagi hidup kita. Bapak Ibu, saya sengaja ini memparaphrase semua ini lebih, ya, artinya agak berbeda dengan ibadah pertama, supaya Bapak Ibu termasuk gembala yang mendengar diberkati double, ya, portion, supaya diberkati, ya, Anda diberkati begitu, ya, karena kalau persis narasinya nanti, ya kan, Anda sudah hafal, tetapi saudara-saudara, ya, mungkin karena pengkhotbah keliling, ya, sudah belajar banyak hal, jadi ada bagian-bagian. Ini bagian porsi ini, dan ini bagian porsi itu, dan seterusnya. Jadi yang jelas saudara-saudara, Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 13 berkata, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Kadangkala kita ini terlalu pintar untuk diri kita sendiri. Kita pikir nggak ada yang tahu, padahal Tuhan Maha tahu. Makanya kalau Anda datang kepada Tuhan, jangan suka edit-edit diri deh, jangan, nggak perlu. Ya, kalau depan teman saudara bisa, tapi kalau di depan Tuhan nggak bisa. Gak bisa kita ngedit diri. Apa adanya. Itulah manusia yang tidak bisa teredit di hadapan Allah. Nah, kalau begitu Pak Pendeta, hidupkan singkat, yes. Sangat singkat, yes. Lalu untuk apa? What's going on? Apa yang akan terjadi? What happened? Apa yang akan terjadi? Bagaimana? Saudara, next. Pertama adalah dalam hidup yang singkat itu ada kesempatan. Saudara, durasi waktu untuk manusia itu sama, yang berbeda adalah penggunaannya. Bagi saya 1 detik, maksud saya 1 menit itu 60 detik. Bagi ibu gembala, apakah 1 menit bisa 70 detik? Rasanya tidak deh. Itu udah di luar hukum, di luar pengetahuan umum, di luar orang yang belajar ataupun tidak. Karena apa? Karena kita sudah sepakat bahwa waktu itu ada batasnya. Dan batasnya itu adalah diri kita sendiri. Keterbatasan manusia itu yang membatasi. Itu sebabnya saudara-saudara, pengalaman dari Musa pada perjalanan dari Mesir ke Israel, saya sudah katakan di awal tadi, tidak banyak yang menyentuh 70-80 tahun. 50 tahun ke bawah. Karena apa? Hidupnya banyak stres di perjalanan. Nah, namun walaupun demikian, apa yang dikatakan Musa ribuan tahun yang lalu tetap masih update, up to date, masih berlaku, berlangsung sekarang dan sampai selama-lamanya, bahwa usia manusia itu rata-rata 70 sampai 80 tahun. Bahkan menurut survei yang bisa dibuktikan tahun 2019 di Indonesia, rata-rata usia 73 tahun. Jadi kalau Anda nanti bisa menyentuh 70, berarti Anda masih rata-rata. Bahkan saudara-saudara di masa COVID, sorry to say, aduh, my goodness. Ratusan hamba-hamba Tuhan, bahkan banyak yang di bawah 50 tahun. Ada kawan saya namanya Pak Nesi, ya, Ibu Ripka, Ibu Gembalanya, itu di daerah Tangerang, ya. 49 plus, belum sampai 50 meninggal. Ratusan, saudara-saudara. Bahkan dalam keluarga kami, waktu COVID itu 35 orang yang kena COVID, termasuk keluarga inti saya, 2 meninggal, keluarga besar. Saya tidak bermaksud sombong, bukan. Saya satu-satunya yang tidak kena COVID. Cucu saya aja kena COVID. Anak saya berulang kali masuk rumah sakit. Tes PCR, tes antigen 1.500.000, 900.000, 500, dan seterusnya.
Saat tes begitu, saya sebenarnya marah di dalam hati. Karena apa? Setiap kali bepergian ada tes, ada PCR. Lalu anak-anak saya bilang, "Papa, itu demi kebaikan." Saya bilang, "Kamu enak, kamu kerja BUMN. Lah saya ini pendeta, kalau nggak dipanggil, diundang nggak dapat berkat. Itu kan mahal 1,5 juta itu." Marah itu anak saya, "Papa, kami sayang." Tapi saya bilang, "Sayang, uangmu itu sayang. Masa harus pergi ke Semarang, harus tes dulu, pulangnya tes lagi. Padahal itu nggak diperiksa di tengah jalan." Nggak, ini hanya cerita. Yang saya mau sampaikan begini, di masa COVID itu, saudara-saudara, banyak sekali jadi korban. Sangat. Artinya ini menggenapi bahwa hidup manusia itu singkat. Itu yang saya mau sampaikan. Makanya saudara-saudara, bahwa hidup singkat itu adalah natur. Hidup singkat itu kebenaran umum. Itu sebabnya dalam hidup yang singkat tetap ada kesempatan. Bahkan semua dokter sepanjang masa tidak mampu mencapai usia 80 tahun. Ponakan saya lulusan dari UI, dokter. Dia sekarang jadi dosen di kedokteran. Saya tanya ini, klarifikasi, benar enggak? Benar Om. Kami semua sejak ada dokter sampai nanti selamanya nggak akan pernah semua dokter itu bisa hidup sampai 80 tahun. Ada yang hidup 80 tahun tapi sedikit. Tapi lebih banyak yang meninggal di bawah 80 tahun. Padahal dokter itu apa? Pengelola kesehatan kan? Mereka mestinya lebih ahli, tapi nyatanya tidak. Bisa mereka melampaui batas yang sudah ditentukan Alkitab bahwa hidup manusia itu in between rata-rata 70 sampai 80 tahun. Itu sebabnya dalam kesempatan yang ada gunakan waktu dengan baik. Sebab apa? Pengkhotbah berkata, orang paling bijak dan paling kaya di masanya, untuk segala sesuatunya ada waktunya. Artinya, kalau Bapak Ibu baca ada 14 di sana, negatif positif. Ada waktu menanam, ada waktu mencabut. Ada waktu untuk marah, ada waktu berdiam diri. Ambillah yang positifnya. Gunakan yang positifnya. Kesempatan-kesempatan yang ada, manfaatkan, pakai hal-hal yang berguna. Gunakan waktu dengan baik, sebab semua ada waktunya. Yang kedua, kalau hidup ini singkat, selain kesempatan untuk apa? Hidup adalah anugerah. Anugerah itu apa? Atau pemberian. Yang tidak layak menerima. Makanya ada penganugerahan gelar. Apa artinya saudara-saudara? Kehidupan kita ini anugerah. Kalau lebih rinci lagi, keselamatan kita ini adalah anugerah. Kita diselamatkan di dalam Yesus Kristus oleh anugerah. Hidup adalah anugerah. Hidup adalah pemberian. Hidup adalah anugerah dari Tuhan. Kenapa anugerah? Karena tidak ada di antara kita yang minta untuk dilahirkan. Tidak ada di antara kita yang mampu memilih orang tuanya. Tidak ada di antara kita yang mampu memilih jenis kelaminnya. Tidak ada di antara kita yang mampu memilih suku bangsa. Bahkan pada waktu Anda lahir, Anda bisa menentukan jodoh saudara. Tidak. Kita ada karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa menentukan, bahkan jenis rambut. Saya lurus rambutnya, cucu saya itu keriting karena ngikuti papa dan neneknya keriting. Rambut saya yang lurus, yang mengikuti anak-anak saya lurus semuanya. Suatu saat saudara-saudara bincang-bincang dengan cucu saya bilang begitu, "Is my hair is good, Grandpa?" "Oh yes, it's good, but it's curly. It's not straight." No, it's good. Wave, gelombang, curly, keriting, straight is the same. Terus dia tepuk tangan, saudara-saudara. Dia senang sekali. Apa artinya? Cucuku itu tidak bisa memilih jenis rambutnya. Jadi siapapun engkau yang ada di sini, engkau ada, kita ada karena anugerah Tuhan. Kita nggak memilih diri kita sendiri untuk lahir. Tidak memilih orang tua kita siapa menjadi orang tua kita. Tidak memilih suku kita. Tidak memilih jenis kelaminnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini pemain musik. Saya mau tanya dulu nih. Pernah pilih jadi perempuan? Nggak pernah.
Makanya terima apa adanya. Apa artinya? Semua manusia itu ada karena anugerah Tuhan. Maka dari itu jangan pernah menyesali hidup. Jangan sesali hidup keluargamu. Jangan sesali hidup istrimu, suamimu, anakmu, mertuamu, orang tuamu, menantumu. Jangan. Mereka ada karena anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Anda belajar Alkitab dengan baik, tidak ada anak haram. Anak haram itu bahasa etika, bahasa sosial. Makanya saudara, saya sangat ngeres kalau ada anak digugurkan karena malu. Itu mengambil haknya si anak. Kalau begitu bagaimana itu Pak? Bisa begitu? Tidak bisa, itu etika dan sosial kena. Itu akibat. Jangan begitu. Tapi yang mau saya sampaikan adalah semua ada karena anugerah Tuhan. Makanya jangan pernah sesali siapapun. Kalaupun terjadi sesuatu, jangan sembunyikan itu. Tidak perlu. Buka. Dia punya dunia sendiri nantinya. Ada yang menjamin keluarga baik-baik, turunannya baik? No. Ada yang menjamin keluarga tidak baik, keturunannya tidak baik? No. Tapi tentunya kalau baik semuanya itu lebih baik. Artinya terima anugerah Tuhan seperti apapun pahitnya mungkin dalam keluarga saudara. Tak mudah ini. Kalau bukan pemahamannya Tuhan, anugerah itu sudah dimiliki. Saudara-saudara yang sekasih dalam kasih Tuhan, saya kira kalau saya berbicara begini pasti kita teringat ABC. Apakah keluarga kita atau keluarga orang lain? Kadangkala kita menyesali. Padahal sebenarnya penyesalan kita itu karena ketidakpahaman kita akan besarnya anugerah Tuhan dalam diri masing-masing. Karena apa? Karena memang manusia sudah jatuh di dalam dosa. Makanya saudara-saudara, kalau ada orang bertobat, seperti apapun latar belakangnya, lihat Raja Daud. Dia bilang, aku dahsyat ya Tuhan. Aku lahir bukan karena mauku ya Tuhan. Bahkan Engkau merendah aku saat aku tidak tahu ya Tuhan. Baca Mazmur 139 ayat 13-18. Dia betul-betul mengagungkan Tuhan yang dahsyat di dalam hidupnya. Karena saudara-saudara, karena dia tidak pernah bermimpi untuk lahir. Walaupun akhirnya di masa dewasanya, di masa tuanya dia ngawurkan jadinya. Tapi kalau dia lihat bagaimana Tuhan itu yang berdaulat atas dirinya. Dahsyat Engkau Tuhan. Luar biasa Tuhanmu, Tuhanku. Yang memberimu kehidupan. Makanya jangan pernah jadi Tuhan bagi orang lain. Jangan mudah menghakimi orang lain. Semoga saudara-saudara pulang dari rumah ibadah ini, renungi hidup masing-masing. Aku ada karena anugerah Tuhan. Manusia ada karena anugerah Tuhan. Next, the last one. Hidup ini singkat. Saya sengaja lebih panjang karena ini kan sudah nggak ada lagi ibadah ya. Tadi kan harus diatur betul. Hidup ini singkat. Hidup ini kesempatan. Hidup ini anugerah Tuhan. Hidup terbatas, gunakan dengan bijak. Di sini kadangkala kita banyak. Karena kita banyak kecolongan dalam menggunakan waktu, menggunakan hidup dengan bijak. Hidup ini singkat, hidup tidak diukur dari lamanya. Sekalipun hidup itu singkat, ya, percayalah. Apa yang kita lakukan itu menjadi ukuran. Sedampak mana hidup kita bagi diri sendiri, bagi orang lain, bagi keluarga. Hidup tidak diukur dari lamanya, tapi apa yang dilakukan. Ini pernyataan yes. Saya mau kasih contoh, Yesus saudara-saudara dalam sejarahnya, dia hanya hidup 33 tahun plus 4 bulan. Sementara tokoh agama lain ada 62 tahun, ada 72 tahun, ada 80 tahun, Siddhartha Gautama. Ya. Tapi saudara-saudara, lihat dampaknya. Dan secara sejarah, ingat baik-baik ini, agama Kristen bukan agama tertua, no.
Agama Kristen, agama besar itu agama tertua yang ke-9. Karena di belakang dari agama Kristen masih banyak apa? Hindu, Buddha, Konghucu, Taoisme, Suaretinisme. Masih banyak saudara-saudara agama-agama di belakang kekristenan. Tapi lihat dampak dari kekristenan, dampak dari tokoh yang bernama Yesus mendunia. Dulunya kekristenan itu hanya sekte. Pertama kali Yesus mengabarkan Injil hanya segelintir orang. Tapi sekarang dari 8 miliar manusia, penduduk terbesar di dunia ini adalah pengikut Yesus. Dan engkau yang duduk di sini beribadah, itu dampak dari kehidupan Yesus. Keren tau Yesus itu? Keren. Luar biasa. Singkat hidupnya, tapi dampaknya luar biasa. Makanya jemaat Tuhan, kalau hidup itu singkat, setialah beribadah kepada Tuhan. Jangan takut dengan hidup yang singkat. Jangan juga takut dengan hidup yang panjang. Sebab mati atau hidup, singkat hidup atau panjang hidup, kita adalah milik Tuhan. Pulang dari rumah ibadah ini harus segar. Yes, yes. Aku ada sebagaimana aku ada. Yes, yes, yes. Menantuku ada sebagaimana dia ada. Yes, yes, yes. Anakku ada sebagaimana dia ada. Yes, yes, yes. Suamiku ada sebagaimana dia ada. Yes, yes, yes. Istriku ada sebagaimana dia ada. Kalau sudah sampai ke titik itu, weh, besok datang ibadah lagi. Tuhan, terima kasih, Engkau sangat baik. Hidupku yang singkat ini, aku sudah mendapat kebenaran. Jadilah aku menjadi berkat dalam hidupku yang singkat. Senyumlah pada dirimu sendiri, ya, yang penuh dengan kekurangan dan kelebihan. Mari kita bangkit berdiri. Bisa enggak lagu Ku Berbahagia Yakin Teguh? Ada enggak di situ teksnya? Ada, itu bagus sekali lagu itu. Jangan bilang ini lagu Protestan ya. Ini lagu orang Kristen ini. Ada enggak? Enggak ada ya. Bisa enggak lagu ini? Bisa. Wah, berarti banyak dari Protestan di sini. Bisa. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Terus, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bagaimana, bisa? Oke, keren. Ku berbahagia, yakin teguh, yes, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, ciptaan baru, Roh. Well dan singers silahkan maju. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, amen, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi, ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
bahagia memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Tuhan, terima kasih. Benar kami di dunia ini hidupnya singkat. Tapi dalam hidup yang singkat kami ada kesempatan. Kesempatan untuk berbuat baik. Diawali dari keluarga kami. Kesempatan untuk melayani. Diawali dari keluarga kami. Dengan teman-teman kami. Dengan kolega kami. Dengan teman kerja kami. Dan dengan gereja kami di mana kami menjadi jemaat lokal. Berikan kami kesempatan untuk melayani Tuhan dengan baik, lebih baik. Dan semua kami lakukan itu karena Tuhan memberikan kami anugerah. Anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati GPI, GNR. Memberkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Memberkati stafnya semuanya, pelayan Tuhan. Memberkati guru sekolah minggu. Memberkati yayasan, memberkati PAUD yang ada. Tuhan terus menerus, Tuhan memberkati gereja ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sebab anugerah Tuhan dalam hidup yang singkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Have a seat, silakan duduk. Kamsia, terima kasih Mauliate, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, sebuah khotbah yang sangat memberkati. Tuhan berkati selalu Bapak atas pelayanannya. Sebentar kita akan memberikan persembahan kedua, yaitu untuk persembahan diakonia. Saya undang jemaat untuk masuk dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu Bapa. Sebentar kami ingin memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh Engkau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu Bapa. Ya dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman dan doa syafaat kepada hamba yang bertugas, dipersilakan. Shalom. Semua kita diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Dan kita pulang semua, yes, yes, yes. Terima kasih Bapak Pardomuan Sihombing. Kalau saya manggilnya Bapak Uda ya, kasih Batak. Mauliate, Amang. Tuhan Yesus memberkati keluarga pelayanan Bapak semua semakin diperluas. Sebelum kita berpisah, mohon perhatiannya kegiatan gereja kita sepekan. Kembali kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara semua, Oma, Opa untuk beribadah bersama kami minggu depan di tempat ini. Silahkan pilih waktunya, ada di jam 8 dan jam 10. Dan juga disertai dengan ibadah sekolah minggu. Mari kita ajak mungkin tetangga, cucu semua, keponakan untuk boleh diberkati bersama-sama di ibadah setiap hari minggu. Dan untuk usia muda
di jam 12.30 kita juga ada ibadah youth. Mari silahkan diberitahukan atau diinfokan, mungkin ada tetangga usia muda untuk bergabung bersama kami di sini, diperkuat, dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga setiap hari Rabu tentunya ibadah yang ditunggu-tunggu Oma Opa dan juga semua di hari Rabu di jam 10 di tempat ini. Mari kami kembali mengundang semua kita, mari boleh ada di ibadah UMAS setiap hari Rabu ya jam 10 di tempat ini. Dan juga ada kegiatan KUL, Community of Love. Ini kegiatan yang lebih tidak seperti ibadah ya. Kalau ibadah hanya satu arah, nah di ibadah KUL itu kita boleh saling membagi kesaksian satu dengan yang lain. Dan juga ada sharing firman singkat, ada pujian penyembahan. Mari ayo kita boleh datang di ibadah KUL, boleh pilih waktunya. Mungkin yang gak sempat hari Kamis di jam 7, silakan datang di hari Jumat jam 7 di tempat ini. KUL itu kesatuan hati untuk memenangkan jiwa. Tumbuh bersama. Mari ya kita boleh datang di ibadah KUL setiap Kamis atau Jumat di tempat ini. Bagi Oma Opa mungkin yang gak bisa, boleh hubungi pelayan di tempat ini, kita jemput sampai di lobi. Nanti kita bawa ke sini ya. Puji nama Tuhan. Dan juga setiap hari Sabtu di tempat ini ada doa pagi. Mari jemaat terkasih, kita datang di hari Sabtu di sini di dalam doa pagi jam 6 pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya undang dengan kasih jemaat bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa syafaat. Sikaraya sikiriri. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Anugerah-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu besar untuk setiap kami Tuhan. Di mana Tuhan boleh Tuhan kami menikmati berkat-Mu pagi hari ini. Anugerah-Mu pagi hari ini. Kami boleh bersekutu di rumah-Mu Bapa. Kami boleh memuji menyembah Engkau. Bahkan kami boleh menaikkan permohonan kami kepada Tuhan kami yang baik. Kami mengucap syukur. Bahkan Tuhan mengenyangkan kami dengan kebenaran firman-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kami lakukan, apa yang ditabur pagi hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami dikuatkan, kami yang sakit sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang berbeban berat, kami sudah mendapat kelegaan dan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bahkan setiap kami paradigma kami diubahkan, bahwa hidup kami singkat, oleh karena itu kami harus menggunakan kesempatan yang ada untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk anak-Mu, hamba-Mu, Bapak Pendeta Pardomuan Tuhan, si Hombing yang boleh memberkati dengan firman-Mu. Engkau memberkatinya lebih lagi, pewahyuan hikmat yang dari Tuhan. Tuhan turun atasnya Bapa, untuk boleh dia Tuhan melayani Tuhan, memberitakan Injil kebenaran-Mu sampai Tuhan menggenapi Tuhan semuanya, sampai semua Tuhan boleh mengenal Injil kebenaran-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Tuhan buat Tuhan lebih besar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Worship leader dan imam musik Tuhan yang Tuhan pilih boleh membawa kami menaikkan puji-pujian Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semuanya menjadi doa yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi pujian Tuhan yang harum di hadapan-Mu Tuhan, dan membuat Tuhan tersenyum atas kami Tuhan semua pagi hari ini. Kami mengucap syukur Bapa, kami mengucap syukur Kau juga memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang pagi hari ini Bapa. Engkau memberikan kami Tuhan kekuatan lebih lagi Tuhan. Engkau memperlengkapi kami lagi dengan pengurapan yang dari surga Tuhan, sehingga kami layak boleh melayani Raja kami, Raja di atas segala raja, di dalam nama Tuhan Yesus. Dari semuanya Tuhan, bahkan guru-guru sekolah minggu, Engkau yang memberkati mereka lebih lagi, ide-ide yang kreatif yang dari Tuhan turun atas mereka Tuhan, untuk mengajar anak-anak kami Tuhan. Biar mereka sedari kecilnya Tuhan, mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang boleh bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak yang boleh menjadi berkat bagi keluarga-keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa.
Juga kami mengucap syukur Tuhan untuk ministry Tuhan yang boleh ada bertumbuh Tuhan menjadi murid-murid Tuhan Yesus. GBI Gatot Subroto Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati pembina rohani kami, Bapak Insinyur Nyiko Nyoto Raharjo, beserta keluarga besarnya, beserta wakilnya Tuhan. Engkau memberkati melindungi mereka Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap Tuhan para gembala-gembala rayon, gembala ranting, cabang-cabang khusus sampai gembala-gembala kul. Kau memberkati Bapa, Engkau melindungi setiap mereka, Engkau memberikan kesehatan yang sempurna Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Bapa gembala kami rayon 1D khususnya Tuhan, gembala kami di sini Bapa, gembala kami Tuhan beserta Ibu Gembala. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan beserta anaknya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga besarnya ada di dalam perlindungan Tuhan. Usahanya ada di dalam perlindungan Tuhan. Mazmur 91 Tuhan digenapi atas mereka Bapa. Bahkan ketiga anaknya Tuhan, Kau yang melindungi mereka dimanapun mereka berada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan Tuhan yang Tuhan tambahkan atas mereka. Untuk kami boleh unity Bapa di tempat ini Tuhan. Bersama pelayan-Mu, bersama jemaat-Mu di tempat ini. Menggenapi visi-Mu atas Tuhan gereja-Mu di tempat ini. Good news dan revival Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Membawa kabar baik Tuhan bagi jiwa-jiwa di Gading Nias. Kami lepaskan berkat akan Gading Nias Bapa tempat tinggal kami. Shalom, shalom. Diberkatilah Gading Nias. Damai sejahtera yang dari surga turun atas Gading Nias. Engkau memberkati Gading Nias Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap penghuni di Gading Nias. Bahkan pengelola Tuhan yang takut akan Tuhan. Untuk mengelola tempat ini menjadi tempat Tuhan sesuai apa yang Tuhan mau. Segala kenajisan Tuhan yang bukan Tuhan Yesus, Tuhan hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada damai sejahtera yang dari Tuhan turun atas Gading Nias Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk tempat ini. Kami percaya Engkau memberkati tempat ini lebih lagi. Tower demi tower, unit demi unit. Bahkan setiap suku bangsa, setiap jiwa-jiwa di Gading Nias, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan berkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau baik. Sungguh baik bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kami juga mengangkat tangan kami untuk bangsa yang kami kasihi, di mana kami lahir dan besar dan berdiri bagi bangsa ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang dahsyat bekerja atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Engkau memeluk bangsa Indonesia dengan pertobatan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menganugerahkan Tuhan atas bangsa kami damai sejahtera Tuhan. Di masa-masa saat-saat ini Tuhan, oh Bapa, proses pemilu, Engkau Tuhan yang mengawal bangsa kami sampai kepada penetapan Tuhan pemimpin di bangsa kami beserta seluruh jajaran aparat pemerintahan Bapa. Engkau yang berdaulat atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Tidak ada satupun rencana-Mu yang gagal Tuhan atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Ada damai sejahtera Tuhan, ada kasih Tuhan. Bahkan di masa akhir pemerintahan Tuhan, Bapak Presiden beserta Wakil Presiden beserta seluruh jajaran aparat pemerintahan, mereka akan menyelesaikan tugasnya dengan baik sampai bangsa ini dipenuhi kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau Raja yang dahsyat ajaib bagi bangsa kami. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan jemaat yang kami kasihi ke dalam tangan Tuhan. Apapun Tuhan keadaan mereka, Tuhan yang paling tahu. Tuhan yang Tuhan menyediakan apapun yang mereka perlukan. Kami percaya kuasa-Mu tak terbatas atas setiap mereka. Dan kami percaya Tuhan mereka telah menerima apapun yang mereka doakan. Berkati mereka berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Gandum terbaik, minyak terbaik, anggur terbaik, Tuhan sediakan bagi setiap mereka. Ada pemulihan, ada terobosan-terobosan atas pintu-pintu yang mereka minta untuk dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Anak cucu mereka dipenuhi kedamaian, damai sejahtera Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga dipulihkan. Ada mezbah yang dibangun di keluarga-keluarga sehingga gereja ini semakin melebar ke samping ke kanan karena ada keluarga-keluarga yang dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan jemaat yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami. Kami serahkan bangsa kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah, kami rindu, kami arahkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima berkat-Mu melalui anak-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
kekasih Tuhan, mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah, terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, melalui Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang akan memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, baik keluargamu, maupun kesehatanmu, dan senantiasa Dia akan memelihara engkau mulai hari ini sampai kedatangan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan.